Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Andira, NIM 2120203862202028. Program studi akuntansi syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Video kali ini untuk menyelesaikan ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Mikro dan Makro. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama, pendapatan nasional, yang kedua, perekonomian 3 sektor dan 4 sektor, yang ketiga, uang, dan yang keempat, inflasi, dan yang kelima, pengangguran. Langsung saja ke materi pertama, yaitu pendapatan nasional. Pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu periode waktu tertentu, biasanya selama 1 tahun. Selanjutnya, rumus pendapatan nasional terbagi menjadi 3, yaitu rumus pendapatan produksi. Rumus pendapatan produksi Y sama dengan harga pertama dikali jumlah pertama ditambah harga kedua dikali jumlah kedua ditambah harga sekian dikali jumlah sekian. Yang kedua, rumus pendapatan. Y sama dengan atau kelompok orang berpendapatan gaji ditambah W atau kelompok orang berpendapatan sewa ditambah I kelompok orang yang berpendapatan investasi atau bunga bank ditambah P atau kelompok orang berpendapatan usaha. Yang ketiga, rumus pendekatan pengeluaran. Y sama dengan C atau konsumsi masyarakat ditambah I atau tabungan atau investasi ditambah hasil pengurangan ekspor dan impor. Adapun fungsi pendapatan nasional, yang pertama untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, untuk mengukur atau membandingkan kemajuan antar negara. Yang ketiga, untuk mengetahui struktur perekonomian. Yang keempat, menjadi landasan perumusan kebijakan. Yang kelima, menentukan besarnya kontribusi sebagai berbagai sektor. Yang keenam, membantu pemerintah melakukan evaluasi dan mengukur perubahan yang terjadi. Selanjutnya, materi kedua, yaitu perekonomian 3 sektor dan 4 sektor. Perekonomian 3 sektor adalah pengertian perekonomian 3 sektor dan 4 sektor. Yang pertama, perekonomian 3 sektor. Ekonomi 3 sektor adalah perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Dengan demikian, dalam menganalisis perekonomian 3 sektor, pada hakikatnya akan diperhatikan peranan dan pengaruh pemerintah atas kegiatan dalam suatu perekonomian. Yang kedua, perekonomian 4 sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga, sektor perusahaan, sektor pemerintah, dan sektor luar negeri. Adapun sumber-sumber jenis penerimaan negara. Yang pertama, penerimaan pajak. Penerimaan pajak adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional. Yang kedua, penerimaan negara non-pajak. Penerimaan negara non-pajak merupakan utang yang akan dibayarkan baik oleh orang pribadi maupun sebuah badan. Yang ketiga, hibah. Hibah adalah setiap penerimaan pemerintah pusat dalam bentuk uang, barang, atau jasa yang tidak perlu dibayar kembali. Adapun sumber-sumber jenis pengeluaran negara. Yang pertama, belanja negara seperti belanja pengawal, belanja barang, belanja modal, belanja hibah, bantuan sosial, subsidi BBM, dan non-BBM. Yang kedua, belanja daerah seperti dana bagi hasil, dana alokasi khusus, dana alokasi umum, dan anatomi khusus dan penyesuaian. Selanjutnya, materi ketiga yaitu uang. Uang adalah alat tukar atau standar pengukur nilai atau kesatuan hitung yang sah dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu.
Adapun syarat benda dijadikan alat pembayaran. Pertama, benda itu bernilai dimanapun. Yang kedua, tahan lama. Yang ketiga, mudah dibawa atau ringan. Yang keempat, tidak mudah dipalsukan. Yang kelima, apabila dipecat tidak mengurangi nilainya. Yang keenam, jumlah terbatas. Dan yang ketujuh, ada jaminannya. Selanjutnya, standar mencetak uang. Standar barang adalah apabila suatu negara mencetak uang senilai tertentu, negara tersebut wajib mencengkam barang berupa emas dan perak senilai uang yang mereka cetak. Yang kedua, standar kepercayaan. Apabila suatu negara mencetak uang, maka negara tersebut tidak perlu mencadangkan emas dan perak senilai uang yang mereka cetak. Adapun jenis uang terbagi menjadi dua, yaitu uang kartal dan uang giral. Uang kartal adalah alat yang sah dan wajib diterima oleh masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli atau uang sehari-hari. Uang giral adalah uang yang dikeluarkan oleh bank umum berupa surat atau surat bukti pemilikan uang. Adapun nilai-nilai uang. Yang pertama, nilai nominal. Nilai nominal adalah nilai yang tertera pada uang. Yang kedua, nilai intrinsik. Nilai intrinsik adalah biaya pembuatan uang. Yang ketiga, nilai real. Nilai real adalah daya beli uang. Yang keempat, nilai kurs. Nilai kurs adalah nilai mata uang negara terhadap mata uang lain. Adapun fungsi uang sebagai alat ukur, sebagai pengukur nilai, dan sebagai penyimpan nilai. Selanjutnya, materi keempat, yaitu inflasi. Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas pada barang lainnya. Selanjutnya, faktor penyebab inflasi, yaitu tingginya permintaan, meningkatnya uang biaya produksi, jumlah uang yang beredar bertambah akibat perilaku masyarakat, struktur ekonomi yang kaku, kekacauan ekonomi dan politik, keputusan perusahaan, utang nasional, dan faktor luar negeri. Adapun jenis-jenis inflasi. Yang pertama, inflasi ringan. Inflasi ringan maksudnya kenaikan harga barang di bawah 100% dalam 1 tahun. Yang kedua, inflasi sedang. Inflasi sedang kenaikan harga antara 10% sampai 30% dalam 1 tahun. Yang ketiga, inflasi berat. Kenaikan harga di antara 30% sampai 100% dalam 1 tahun. Yang keempat, inflasi sangat berat. Kenaikan harga di atas 100% dalam 1 tahun. Adapun cara penanggulangan inflasi. Yang pertama, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan ekonomi yang berkaitan dengan penerimaan pemerintah. Yang kedua, kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dibuat oleh bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar dan suku bunga. Yang ketiga, kebijakan non-fiskal dan non-moneter. Kebijakan non-moneter dan non-fiskal yaitu kebijakan yang diambil pemerintah tanpa mempengaruhi besarnya penularan dan pendapatan negara serta tanpa mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Yang selanjutnya, materi yang kelima, yaitu pengangguran. Pengangguran adalah angkatan kerja yang tidak diserap lapangan kerja. Orang yang berumur 15-65 tahun kecuali ibu rumah tangga. Adapun macam-macam pengangguran. Yang pertama, pengangguran friksional. Pengangguran friksional adalah orang yang sengaja menganggur karena alasan tertentu, tidak sesuai dengan keilmuan atau menunggu pekerjaan yang lebih baik, atau gaji yang tidak sesuai dan sifatnya. Kedua, pengangguran siklikal. Ialah orang yang menganggur disebabkan oleh terjadi kemunduran ekonomi atau PHK. Yang ketiga, pengangguran struktural. Ialah orang yang menganggur karena struktur ekonomi, contoh tukang becak yang tergantikan karena tukang ojek.
Yang keempat, pengangguran teknologi. Yang menganggur karena penggunaan teknologi baru. Contoh penerus yang tergantikan oleh teknologi yang baru, yaitu mobil pesaking, surat kabar, atau media cetak yang digantikan oleh teknologi, yaitu handphone. Selanjutnya, setengah menganggur ialah orang yang bekerja di bawah 7 jam per hari atau di bawah 35 jam per minggu. Selanjutnya, pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka ialah orang yang benar-benar yang tidak punya pekerjaan. Kerjaannya makan dan tidur, jadi beban orang tua, dan yang lain sebagainya. Pengangguran tidak kentara ialah orang yang kelihatannya bekerja tetapi tidak punya penghasilan. Orang yang benar tidak punya penghasilan. Adapun penyebab pengangguran, pertama teknologi. Yang kedua, tidak seimbangnya lapangan kerja dan pencari kerja. Yang ketiga, terlalu banyak memikirkan resiko sebelum melangkah. Pemikiran orang yang berpendidikan tinggi. Itulah tadi penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.